pagi semua anak teacher. Bagaimana kabarnya hari ini sayang? Teacher selalu berharap semua anak teacher dalam keadaan sehat, kuat, semangat dan semuanya semakin diberkati oleh Tuhan. Pagi yang indah ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, sebelum memuji Tuhan juga kita mau tepuk semangat. Tepuk semangat, I'm happy. 1, 2, 3 ya. Tepuk semangat. I am happy. You are happy. We are happy. Yes. Bahasa Indonesia-nya. Tepuk semangat. Saya senang. Kamu senang. Kita senang. Yes. Oke, karena sudah senang, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian kepada Tuhan. 1 lipat tangan. 1, 2, 3 ya. 1 lipat tangan. 2 tutup mata. 3 tunduk kepala. 4 kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami nikmati dalam hidup kami. Tuhan, berkati anak-anak kami yang belajar di rumah. Berikan semangat sukacita kepada mereka supaya hari lepas hari mereka semakin semangat, semakin bertambah pengetahuan mereka dan semakin pintar juga. Berkati orang tua dari anak-anak kami juga, bahkan saudara dari anak-anak kami. Kami juga guru-guru Holy Vision, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, sebelum kita belajar, teacher mau mengingatkan kembali yaitu tentang ayat hafalannya. Ya, minggu ini adalah minggu terakhir untuk kita menghafal ayat hafalan Efesus 6 ayat 1. Tapi bukan berarti karena minggu ini ya dan minggu depannya akan diganti lagi ayat yang baru, jadi bukan berarti ayat hafalan Efesus 6 ayat 1 ini dilupakan. Tidak seperti itu ya. Harus terus diingat ayat hafalan yang dulu-dulunya juga yang pernah teacher kasih harus selalu diingat. Karena firman itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita, yang selalu akan mengingatkan kita untuk kita selalu melakukan hal-hal yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Ayo kembali teacher mau mengingatkan ayat hafalan ini Efesus 6 ayat 1. 1, 2, 3 ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Oke, firman Tuhannya diingat, mengajarkan kepada kita untuk selalu dengar-dengaran, kemudian taat akan perkataan papa mamanya. Oke, nanti teacher. Nah, hari ini adalah hari Jumat, Friday, tanggal 5 bulan 3 tahun 2021. Hari ini kita belajar tentang sumber dan sifat api. Ya, di sini teacher menggambar api unggun. Anak teacher pernah melihat api unggun? Ada yang sudah pernah, ada yang belum ya. Ya, kalau belum pernah, kapan-kapan kalau misalnya mengadakan rekreasi atau piknik atau yang lainnya bisa menyalakan api unggun ya. Ya, untuk menyalakan api unggun pastinya butuh kayu yang sudah dipotong-potong seperti yang ada di papan tulis yang teacher gambar, kemudian disusun, nyalakan deh apinya seperti ini. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang sumber dan sifat api. Ya, sumber api pada zaman dahulu didapatkan lewat apa ya? Ya, batu. Ya, di belakang teacher ada batu. Pada zaman dahulu tidak ada kompor ya. Dan sekarang enak ya, ada kompor, tinggal langsung nyalakan aja. Langsung menyala kompor gasnya sehingga bisa langsung memasak nasi atau memasak daging atau memasak sayur atau pokoknya memasak apa aja bisa di kompor ya. Tapi kalau zaman dahulu untuk memperoleh api tersebut harus dengan kerja keras. Ya, dengan cara seperti apa? Ya, contohnya ada batu. Ya, ada batu, ada 2 batu. Harus ini digesek-gesekkan atau digosok-gosokkan seperti ini sampai panas.
Ya, sampai panas sehingga nanti batu ini dengan percikannya itu dapat menghasilkan api ya dari batu ini. Pada zaman dahulu ya, zaman sekarang juga bisa kalau misalnya mengadakan rekreasi di daerah pegunungan. Ya, di pegunungan ya. Nah, kayu juga ternyata bisa digunakan untuk mendapatkan atau untuk menghasilkan api tersebut ya. Kayu digosok-gosokkan juga atau digesek-gesek kayunya sampai panas kayunya sehingga nanti juga akan menghasilkan api juga, tapi kayu yang kering ya, ya pastinya kayu yang sudah kering. Jadi anak-anak teacher sekarang harus lebih bersyukur lagi ya, karena kenapa tidak susah-susah untuk mendapatkan api tersebut. Jadi kalau misalnya anak-anak teacher mau makan enak, tinggal kasih tahu sama papa mamanya juga tinggal hidupkan kompor, tinggal masak, tidak terlalu repot seperti zaman dahulu kala. Ya, tapi yang terpenting di sini juga teacher mau mengingatkan anak-anak teacher, ya, anak-anak teacher tidak boleh bermain api sembarangan. Karena teacher sudah kasih tahu zaman dulu menggunakan batu untuk menyalakan api. Jadi anak teacher nanti praktekkan ya, tidak seperti itu ya. Teacher hanya kasih tahu bahwa sumber api itu dapat didapatkan juga dari batu yang digosok-gosok sampai panas dan menghasilkan api. Demikian juga kayu, seperti itu ya. Dan anak-anak teacher harus tahu juga ya sifat dari api. Ya, sifat dari api itu tidak tahan air. Contohnya teacher Linda menyalakan api unggun ya seperti ini. Ya, sudah nyala apinya, kemudian teacher ambil air banyak sebanyak-banyak mungkin. Teacher siram api unggunnya, pasti akan padam. Kemudian apa lagi? Ya, memerlukan bahan bakar. Sifat dari api ini dia memerlukan bahan bakar supaya dapat menyala. Kemudian apa lagi? Ya, kemudian mengantarkan zat panas. Itu adalah sifat dari api. Nah, teacher harus tahu. Ya. Oke. Ya, sekali lagi teacher mengingatkan anak teacher supaya tidak bermain api dengan sembarangan, tidak menghidupkan gas sembarangan, tidak bermain korek api sembarangan, tidak menyalakan lilin sembarangan. Ingat ya, karena kalau kita bermain api sembarangan akan mengakibatkan kebakaran. Jadi anak-anak teacher harus dengar perkataan teachernya dan juga orang tuanya. Siap, pastinya semangat. Oke, di buku air udara api, teacher mengajak anak-anak teacher untuk membuka halaman berapa ya? Ya, di buku air udara api halaman 16. Ya, di sini ada sumber panas. Ya, kalau panas pastinya kita tidak bisa pegang ya. Ya, kalau air bisa kita pegang. Ya kan? Ya, pasti anak teacher sangat suka bermain air. Tapi kalau api tidak bisa kita pegang. Yang ada nanti tangannya jadi terluka. Jadi luka ya. Ya, di sini anak-anak teacher apa sih tugasnya? Di sini melengkapi, tugas dari anak-anak teacher adalah melengkapi tulisan dengan huruf yang tepat, lalu memasangkan tulisan dengan gambar. Sudah tahu ya pastinya anak teacher harus menyebutkan nama-nama gambar ini yang ada di sebelah kiri. Harus tahu ya, ini apa, dan ini apa, dan ini apa. Kemudian anak-anak teacher melengkapi tulisan ini dengan huruf yang tepat. Ya, ini adalah tulisannya matahari. Ya, matahari. Oke, karena banyak anak-anak teacher yang belum bisa membaca, teacher bantu ya. Untuk yang bisa membaca, ayo. Pasti kamu bisa. Jangan karena melihat video teacher, ya menuliskannya tunggu dulu. Ya, tunggu dulu teacher, apa itu? Ya, yang seperti itu ya, ayo berusaha. Karena kamu sudah pintar membaca, supaya tambah pintar lagi, ayo berusaha. Matahari, bagaimana cara menulisnya? Ya, bagaimana cara melengkapi tulisannya? Ya,
teacher mau anak-anak teacher itu semakin bertambah kemampuannya. Oke? Oke, perhatikan baik-baik. Di sini terkhusus yang belum lancar membaca, ya di sini ada huruf M. Ini tulisannya M, di sini A. Ya, karena anak teacher sudah menyebutkan ini tadi ya. Pastinya matahari itu dari huruf M. Awalannya adalah dari huruf M. Ya, M di sini hanya satu. Pastinya ini matahari M-A, T-A-T, mata, H-A-H, mata H, R-I-R-I, matahari. Mana gambar matahari? Tarik garisnya. Oke, kemudian ini gambar apa? Kompor ya, kompor ya, kita tulis K-O, tambah M, kom, P-O-P tambah R, kompor. Kemudian apalagi teacher? Korek api ya. Yang mana nanti gambar korek api? Anak teacher yang memasangkan ya. K-O, R-E-R, tambah K, korek, A-P-I-P, api. Kemudian yang terakhir L-I, tambah M, lilin. Oke, sudah selesai buku air udara api halaman 16. Sekarang lanjut, nanti pasangkan ya tarik garis, contohnya ini matahari, tarik garis ke matahari. Oke, halaman 17. Di sini anak-anak teacher menyusun puzzle. Ya, di sini gambarnya belum terlihat jelas. Ya, belum terlihat jelas. Ya, api unggunnya, kemudian gambar anaknya terpotong-potong. Jadi tugas anak-anak teacher di sini menyusun puzzle sehingga gambar ini menjadi kelihatan dengan jelas. Gambarnya dapat diambil dari mana teacher? Dari belakang halaman 17. Gunting, srek, gunting. Kemudian rapikan dari yang ada garis putus-putus, digunting garis putus-putusnya, kemudian tempelkan di halaman 17. Lembar peraganya ada di terakhir, lembaran terakhir. Nanti tempelkan di buku air udara api halaman 17. Susun dengan rapi. Ya, susun dengan benar puzzle-nya. Oke, halaman 17. Setelah itu anak-anak teacher di halaman 26. Ya, setelah halaman 17 sudah. Halaman 17 sudah anak-anak teacher. Sudah ya. Sekarang halaman 26. Ya, halaman 26. Di sini sama dan tidak sama judulnya ya. Di sini bentuk atau bendanya sama. Tapi tugas dari anak-anak teacher bukan menarik garis dari benda yang bentuk bendanya sama, ya, melainkan tugas dari anak-anak teacher di sini adalah memasangkan kotak dengan benda yang banyaknya sama, yang banyak bendanya sama. Ya, itu yang ditarik garisnya. Ya, yang tidak sama jangan ditarik garisnya. Ingat ya, bukan yang sama bendanya. Ya, contohnya ini ya teacher, lilin ke lilin ya. Nah, lilin ke lilin. Kalau banyaknya sama, contohnya lilinnya 18, lilin yang sebelah kanan 18, sebelah kiri juga 18. Boleh ditarik garisnya. Tapi kalau lilin yang di sebelah kanan 17, di sebelah kiri 18, sama atau tidak sama banyaknya? Tidak sama, berarti tidak usah ditarik garis karena tidak sama banyaknya. Yang ditarik garis oleh anak-anak teacher adalah yang sama banyaknya. Ya, supaya anak-anak teacher tahu sama banyaknya, itu artinya anak-anak teacher harus menghitungnya secara teliti. Jangan terburu-buru, jangan biar cepat teacher aku mengerjakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terburu-buru menghitungnya ya. Kamu hitungnya garis, tandai yang sudah kamu hitung. 1, teacher sudah selalu mengajarkan. Tapi yang kali ini teacher tidak mau kasih itunya ya, contohnya. Ingat,
Ya, contohnya sudah kamu hitung banyak lilinnya ada berapa? Oke lah, teacher kasih contoh. Nanti anak teacher tidak tahu. Oke, teacher kasih contoh ya. Nih, lilin ya. Mudah-mudahan lilin yang ini dengan yang ini sama banyaknya ya. Ya, sehingga bisa ditarik garis. Kalau tidak sama harus cari yang banyaknya sama. Biar hitung yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Teacher tulis bilangannya supaya ingat karena sudah ditulis. Jadi pastinya ingat, tidak lupa. Ini lilin ini 19. Lilin di sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19. Oh, ternyata sama banyaknya. Berarti ditarik garisnya karena banyaknya sama. Ya, ini karena sama banyaknya ya, Nak. Ya, bukan karena bentuk bendanya sama. Yang terpenting di sini anak teacher mengerjakannya adalah yang banyaknya sama. Banyak yang sebelah kanan 19, di sebelah kiri juga 19. Makanya teacher pasangkan. Oke, seperti itu. Ya. Nah, jadi sudah 3 ya tugasnya di buku air udara api. Selebihnya teacher yang mengerjakan. Kemudian di buku kotak ini akan teacher hapus. Di buku kota ini juga kita hapus tanggalnya, di undurnya juga. Nah, di buku kota anak teacher mengerjakan tugasnya di buku kognitif ya atau buku kota. Di situ pasangkan judul di atasnya, pasangkan. Oke, pasangkan pengurangan dengan, oke, teacher minta maaf ya, teacher ulangi ya, dengan jawaban yang panjang tepat. Oke, pasangkan pengurangan dengan jawaban yang tepat. Contohnya seperti apa, teacher? Hanya 3 saja lilin yang digambar. Ya, menggambar lilin ya. Pertama, garis lurus, menggambar lilin. Kemudian, ya ini harus agak lebar ya lilinnya. Nah, kemudian lilin seperti ini. Pastinya anak teacher sudah pintar menggambar lilin ya. Nih, yang sudah satu ya gambarnya garis lurus dulu. Boleh ke sini, boleh. Nah, garis lurus lagi. Nah, oke. Nah, ini gambar lilin keduanya. Kemudian gambar apinya menyala, apinya menyala. Oke, teacher kok apinya suka di daun. Oke, anak teacher lebih bagus dari gambar teacher, sangat-sangat senang teacher ini ya. Oke, ini di buku kotak. Oke, seperti ini ya. Jadi yang dituliskan oleh anak-anak teacher di sini adalah di lilin pertama 10 dikurang 5. Oke, 10 dikurang 5. 5.
kedua 15 dikurang 4 sama dengan yang ketiga 20 dikurang 2 sama dengan 20 dikurang 2 sama dengan. Oke, gambar lagi lilinnya. Oke, hanya ada 3 lilin ya, hanya ada 3 lilin. Gambar lagi lilinnya di sebelah sini. Oke, udah kan gambar lilinnya? Pasti nanti semuanya bisa bikin apinya. Terserah bentuk apinya seperti apa. Oke, gambar lagi. Oke, gambar lagi. Teacher, kok bertemu? Oke, tidak usah bertemu pun tidak apa-apa. Berarti kamu kecilkan apinya. Oke, karena aku tulis. Oke, kedua, ketiga. Oke, di sini jawabannya. Oke, di sini jawabannya. Ya. Jawabannya adalah. Oke, nah teacher. Adalah. Oke, nanti tarik garis yang mana yang banyaknya sama, yang banyaknya sama ya, jawaban yang tepatnya. Pasangkan pengurangan dengan jawaban yang tepat. Gampang kan? 10 kurang 5 sama dengan berapa? 15 kurang 4, ini 15 ya nak. 15 kurang 4 sama dengan berapa? Kemudian 20 kurang 2 sama dengan berapa? Tarik garisnya. Di sini ada 11, ada 18, dan ada angka 5. Oke, sudah mengerti? Ada 4 tugasnya. 3 di buku air udara api, 1 di buku kotak. Yang gambar lilin, kemudian menuliskan pengurangan di dalam lilin tersebut. Oke, nanti teacher semangat ya. Nanti alangkah lebih bagusnya lilin dari anak teacher tidak bertemu seperti lilin teacher ya. Oke, nah teacher semangat belajar hari ini. Teacher tunggu tugas-tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, shalom.